Ya, kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, kita lanjutkan kembali perbincangan. Saya langsung mau ke Pak Diki. Pak Diki, tadi kalau sudah disampaikan oleh Mbak Jona juga Pak Imam, ada dorongan untuk kesadaran sosial ya, gerakan sosial bersama-sama gitu. Itu mungkin bisa dilakukan oleh masyarakat. Ya. Tapi bagaimanapun juga kan di sini kalau pemerintah juga pasti memegang peranan penting. Nah, dua gerakan apa juga yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk bersama-sama nih dengan gerakan kesadaran sosial ini bersama-sama untuk menangkal atau mengurangi penularan COVID-19 di Indonesia. Ya, terutama kematian ya. Ya, pertama bicara kematian ya, inilah sebabnya sekali lagi saya pesan lewat Mbak Jona ya, bahwa dengan keadaan Indonesia yang meningkat ya kematian dan ini jauh lebih serius di masyarakat, maka kita harus respon dengan melindungi orang yang berisiko ya. Berisiko ini ya orang yang komorbid, ya orang yang lansia, dan bentuknya apa? Ya misalnya kalau WFH 100% berpanjang nih misalnya, WFH 100% itu betul-betul kantor itu menerapkan perlindungan pada orang yang berisiko ini. Kalau tidak ya disanksi tegas, karena ini yang masih terjadi saya lihat. Nah kemudian bicara kematian juga, nah inilah kita perlu melakukan upaya yang disebut 3T 5M dan vaksinasi itu memang harus ada peran masyarakat. Saya sangat setuju dengan apa yang disampaikan Mas Imam. Namun pemerintah di sini sebagai inisiator. Ya, inisiator ini antara lain bahwa menempatkan masyarakat sebagai subjek ya. Menempatkan masyarakat sebagai subjek ini antara lain juga dilatari dengan misalnya transparansi data, bahwa situasi di daerah situ seperti apa adanya harus diketahui dan disampaikan pada masyarakat sehingga terbangun kewaspadaannya. Jadi pemahaman terhadap situasi itu benar-benar terlihat dari sisi positif negatifnya, bahwa misalnya bor turun tapi di tengah testing menurun, di tengah tes positivity tinggi, kematian tinggi. Nah ini yang harus disampaikan secara transparan dan juga seimbang sehingga masyarakat itu jadi tak menerima informasi cukup. Nah jadi ini. Dan terakhir tentang memang terkait posisi Indonesia ya, saya sendiri 3 mingguan lalu membuat analisa tentang tidak hanya Indonesia, beberapa negara berpotensi, ya, ini kan estimasi, berpotensi menjadi negara yang terakhir keluar dari gelombang pandemi ini. Ini bukan satu analisa yang maksudnya bukan analisa, artinya harus dicegah gitu, dimitigasi karena dasar estimasi ini. Nah salah satunya adalah kita ini negara kepulauan. Negara kepulauan memiliki pola pandemi yang berbeda tiap pulau. Kita sekarang ini didominasi kontribusinya adalah dari Jawa, Bali, Madura. Nah nanti mungkin di awal September atau bahkan akhir Agustus Sumatera bisa meledak. Kalau tidak kita mitigasi, nanti ada giliran lagi Kalimantan, Sulawesi dan ini bisa pingpong berulang kalau kita abai dalam tadi 3T 5M dan vaksinasi yang sinergi antara pemerintah dan masyarakat ini. Karena apalagi kalau lahir varian baru yang made in Indonesia yang lebih poten. Nah ini bukan hal yang tidak mungkin. Jadi dan sebagaimana saya juga prediksi di Maret 2020 lalu bahwa Indonesia, Brazil, India akan bisa menjadi epicentrum. Nah itu adalah dasarnya untuk kita cegah jangan sampai terjadi ya. Dengan cara apa? Ya semua tadi termasuk betul kita memang harus melihat ini sebagai masalah bersama ya, bukan hanya masalah pemerintah atau bukan hanya masalah masyarakat saja. Ya, dan juga jangan saling tunjuk. Pemerintah menunjuk masyarakat salah 5M, masyarakat menunjuk pemerintah salah 3M. Jadi kita ya memang perlu sinergi untuk ini. Oke. Saya ke Pak Imam. Pak Imam, sebelum ke Mbak Jona ya, Pak Imam, Anda tadi menegaskan soal lagi-lagi ya kesadaran sosial. Kalau Anda tadi menyebutkan ART RW kayaknya sulit gitu. Nah kalau dalam konsep yang disampaikan tadi oleh Pak Imam untuk membangun kesadaran sosial bersama-sama gotong royong gitu kan harus ada yang mengkoordinir gitu untuk yang menjadi landasannya. Siapa yang berperan di sini Pak Imam? Ya pertama ya kekuatan atau sumber daya pemerintah ya, uang APBN, APBD itu kan ada di pemerintah ya, tapi pemerintah itu juga kita paham, harus kita sadari bahwa ada pemerintah pusat ya, Pemprov, provinsi dan kabupaten. Nah, sinergi dari 3 layer ini itu juga sangat-sangat penting. Sebagai contoh misalnya, saya membaca Pak Tito nih memberikan teguran keras terhadap 19 provinsi ya yang belum mengucurkan dana untuk insentif para nakes misalnya. Yang ditegur itu yang
belum mengucurkan lebih dari 25%. Bayangkan. Nah ini kan artinya nakes kita yang sedang berjuang, bahkan nih ada yang WA kepada saya, mereka belum dibayar, ya sejak bekerja sejak April kemarin, dan bahkan ada yang lebih lama lagi. Nah ini Pemda, ya kabupaten, kota menjadi cepat itu. Jangan sampai nakes-nakes yang sedang berjuang itu nggak sampai terbayar. Jangan nunggu disentil mereka dulu ya mau Pak Imam. Apa? Hah? Jangan nunggu disentil dulu baru gerak gitu. Iya, nah saya tahu ada masalah teknis katanya. Nah tapi kalau itu ada masalah kesulitan teknis, teriak bagaimana caranya. Jangan sampai kayak terjadi di Malaysia. Nih, di Malaysia nih saya lihat, nih ada judul ya, puluhan ribu dokter di rumah sakit COVID Malaysia akan mogok kerja. Nah, ini ada apa di Malaysia? Nah, saya lihat di Indonesia, kalau sampai nakes kita ya terlambat untuk mendapatkan sekedar honorarium yang sangat terbatas, ya apa jadinya? Nah, oleh karena itu kami nih ya kecil-kecil masyarakat, udah yuk kita kumpulin uang untuk mereka. Jangan sampai seperti itu karena dananya ada. Ya, dan ini mudah-mudahan ya di 19 provinsi itu terus memperlancar itu ya. Tentu jangan sampai dikorup gitu kan. Nah, baru kemudian masyarakat jangan berkerumun. Mari kita berbaris. Ini saatnya ya untuk bagaimana eksistensi bangsa ini menjadi utuh, karena tadi seperti yang sudah dibicarakan bahwa bisa jadi kita jadi epicentrum, bisa jadi pandemi yang mengglobal itu hanya ngerucut di wilayah-wilayah seperti Indonesia ini, sehingga kita dikucilkan. Nah, ini kita akan terpuruk. Jangan sampai lah, harapannya tentu hal itu tidak terjadi ya Pak Imam. Kalau kita lihat harapannya ini nggak boleh terjadi, dan survei yang mengatakan sebelumnya bahwa dari 100 negara katanya, kita ini ketahanan atau kesiapsiagaannya itu nomor 97. Nanti akan dijawab oleh Mbak Jona juga, karena kalau kita lihat angka kematian cukup tinggi tadi. Bahkan angka penambahan kasusnya masih di urutan kedua di dunia. Dan juga selama PPKM darurat kemarin, PPKM level 4 ini kan banyak juga suara-suara masyarakat begitu Mbak Jona yang bilang, aduh hidupnya makin sulit ini. Nah ini hari terakhir di PPKM level 4. Kira-kira akan diperpanjang atau bagaimana Mbak Jona? Makasih Mbak Maria, Mas Bayu. Saya rasa untuk nanti ini kebijakan diperpanjang atau tidak akan diumumkan oleh Presiden ya secara teknis untuk Jawa Bali oleh Pak Menko sendiri. Nanti kita tunggu hari ini karena belum, nanti kan masih ada rapat-rapat ya di pemerintah pusat bersama juga nanti rapat-rapat dengan Pemprov dan kabupaten kota. Nah tadi saya rasa yang disampaikan oleh Mas Imam ataupun dari Dr. Diki semua juga sudah menjadi perhatian kan. Dr. Diki dan Mas Imam ini juga sudah duduk bersama dengan pemerintah pusat atau dengan Pak Menko Marves juga sudah diundang juga untuk memberikan saran dan ide-ide. Jadi tadi kami juga sudah mencatat tentunya yang mengenai komorbid dan lansia ini, makanya kita juga terus menggunakan vaksinasi. Jadi memang intinya adalah ada di 3T, 5M dan vaksinasi itu. Dan bahkan bukan hanya menjauhi kerumunan seperti yang Mas Imam bilang. Jadi menurut para guru besar FKUI itu orang berkumpul aja, jangan berkerumun kan kesana banyak, berkumpul aja 2 orang, 3 orang, 4 orang itu kalau ada satu yang OTG ataupun memang terpapar virus khususnya varian Delta ini udah bisa menularkan gitu. Jadi berkumpul aja kita harus menjaga prokes. Ya banyak sekarang kan saya udah bilang ini virus ada di rumah kita sendiri gitu udah sekarang. Jadi ini masalah kita bersama memang. Jadi prokes di dalam rumah ini juga perlu untuk dijaga. Nah, tentunya strategi-strategi untuk menurunkan tingkat kematian ini juga terus ya didorong dan digalakan, edukasi ke masyarakat, dan pasien-pasien yang isoman itu juga jalan. Ada tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh tadi ya di pedesaan, di kelurahan, tokoh-tokoh di level komunitas itu juga saya rasa sangat membantu apabila ada edukasi dan kesadaran mengenai disiplin masyarakat untuk tetap menjalankan prokes dengan baik. Tentunya juga optimalisasi peran puskesmas terus didorong. Nakes-nakes ini kan juga terus dilatih dan ditambah dari Fakultas Kedokteran,
kesehatan masyarakat, semuanya juga bergerak dan kita juga sangat bangga Indonesia itu mempunyai jiwa sosial yang sangat tinggi. Jadi banyak relawan-relawan yang turun langsung terjun ke lapangan. Mereka juga bukan ahli kesehatan. Iya, mereka bukan ahli kesehatan gitu. Kita juga tidak semuanya di sini ahli kesehatan, tapi kan peduli. Kewuh itu juga ada jiwa sosial di masyarakat Indonesia yang sangat baik di situ dan itu sangat perlu didorong, sangat diapresiasi gitu. Kita juga pembangunan fasilitas isolasi terpusat juga tetap dilaksanakan. Tapi tadi gerakan-gerakan sosial dan juga di level berbasis komunitas ini saya rasa disampaikan Mas Imam Prasojo ini perlu kita dorong. Oke, terima kasih Mbak Jona atas waktu dan sharingnya. Pak Diki juga terima kasih, Pak Imam juga terima kasih. Bila ada kesempatan nanti kita ngobrol lagi. Selamat pagi, selamat beraktivitas, semoga sehat selalu. Salam sehat untuk semuanya, terima kasih.